Tahukah kamu, saat ini telah banyak sekali film dengan genre campuran horor dan komedi untuk kamu yang ingin merasakan sensasi menegangkan tapi juga ingin melepas tawa. Film horor komedilah jawabannya. Bunda pasti sudah tak asing lagi kan dengan film menyeramkan tapi juga dapat menggelak tawa. Film horor komedi adalah genre yang tepat jika ingin menonton hantu tapi jadi tidak terlalu seram karena ada hal kocak di dalam ceritanya. Karena ada unsur kocak akibat tingkah para tokoh bahkan sosok hantunya sendiri, penonton tidak akan terlalu tegang dan takut sepanjang durasi film. Penasaran apa saja rekomendasi film horor komedi terbaik? Yuk kita tonton! Film horor komedi pertama datang dari luar negeri, Dream Scenario. Menilik situs IMDb, film ini memuncaki tangga klasemen film horor komedi terbaik dengan rating 7/10. Masih dilihat dari situs yang sama, film dengan durasi 1 jam 42 menit ini telah dirilis sejak 10 November 2023. Tingkah kocak Paul Matthews mewarnai film ini sedari awal hingga akhir. Mengutip dari The Movie Spoiler, dikisahkan bahwa Paul adalah seorang dosen yang tidak populer dan bahkan kerap diabaikan oleh murid-muridnya. Suatu hari banyak orang mulai memimpikan tentangnya. Hal itu membuatnya terkenal secara tiba-tiba. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Banyak orang mulai memimpikan Paul sebagai seorang pembunuh ataupun pemerkosa. Paul mulai ditolak di mana-mana, mulai dari acara sekolah anaknya hingga komunitas masyarakat. Kini semua orang membencinya sehingga membuatnya memilih untuk menyingkir dan tinggal di tempat baru. Guess I'll see you in my dreams. Yeah. Of course not. Pada malam hari ini saya sedang berada di sebuah gudang tua, atau tepatnya sebuah gedung peninggalan Belanda. Film yang tayang perdana pada tahun 2021 ini adalah hasil arahan sutradara Giri Pratama dan Tora Sudiro. Dibintangi oleh Tora Sudiro, Wulan Guritno, dan Gary M. Iskak, film ini mengisahkan tentang kelompok bernama pengusir setan tanpa kekerasan. Sigit yang memiliki kemampuan melihat hantu merasa bahwa ia memiliki peluang untuk kaya berbekal keahliannya tersebut. Tidak sendirian, Sigit mengajak Alexandra dan Genjing untuk bergabung dengannya. Rintangan demi hambatan terus melanda tim ini tatkala mereka berhadapan dengan hantu-hantu menyeramkan dan berbahaya. Gua sakit. Kalau sakit kan dari dulu. Pijit sama bujur mau? Bukannya yang lebih tua itu, tapi yang lebih berpengalaman. Halo, pengusir setan tanpa kekerasan, ada yang bisa bantu. Lukisannya kok jelek amat sih. Bet everyone? Yeah, easily. 12 customers total. How do they turn a profit? $12.50 a head, that's how. The Menu menceritakan tentang sepasang suami istri, Taylor dan Margot, yang pergi ke pulau terpencil. Di pulau itu terdapat sebuah restoran bernama Hawthorne dengan koki terkenal Julian Slowik. Julian Slowik adalah seorang koki yang selalu menyajikan hidangan mewah dan menarik. Orang yang melihatnya tidak akan dapat menahan dirinya dari menyantap makanan tersebut. Awalnya hidangan yang disajikan terkesan wajar dan biasa-biasa saja. Namun ketika memasuki hidangan keempat, mulai terlihat keanehan. Paha ayam yang disajikan tertancap bersama gunting dan tortilla. Lebih anehnya lagi, terdapat gambar dan tulisan berisikan kesalahan para pengunjung. Margot yang penasaran mulai menyelidiki Hawthorne dan menemukan hal-hal di luar nalar. Lantas bagaimana kisahnya untuk menyelamatkan diri dari sang chef di pulau terpencil itu? This menu, The pictures, they're of us. this guest list. How did they get these? It's not good. This entire evening. This is just theater. It's stagecraft. We're leaving now. Has been painstakingly planned. This is real, isn't it? What the hell is going on? We now offer you a 45-second head start. Okay, 45 seconds starts now. This is what you're paying for. Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Agalan menceritakan kisah tentang 4 orang penjaga rumah hantu di pasar malam.
Akibat kurang diminati, keempat sahabat penjaga itu lantas melakukan renovasi agar rumah hantu mereka menjadi ramai. Di luar dugaan, usai rumah hantunya kembali ramai, seorang pengunjung yang memiliki riwayat sakit jantung justru meninggal dunia di dalamnya. Tanpa pikir panjang, mereka mengubur mayatnya di dalam rumah hantu. Sejak saat itu, rumah hantu yang mereka kelola benar-benar merubah angker dan menyeramkan. Namun dengan sandiwara lucu yang diperankan para komika ternama seperti Boris Bokir, Benedion Raja Guguk, Indra Jegel, dan Oki Rengga agak lahan terbalut dengan nuansa komedi yang mengocok perut. Pecing lah! Ngapain kok pecingnya? Rumah hantu kita viral! Viral? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Beneran ini biar rumah hantunya? Benar ini, Dan. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Ngapain sih masuk-masuk kulkas? Mau loh, mati 2 kali. Combo dong. Hantu baru menceritakan sosok Sasa yang baru saja meninggal dan menjadi korban salah target dalam kecelakaan mobil. Ia tidak tahu bahwa ia telah meninggal dan kembali pulang ke rumah seperti biasa. Keluarga Sasa di rumah merasakan ada hal yang aneh pada diri Sasa dan mengira dirinya kerasukan. Di rumahnya, Sasa berteman dengan hantu yang telah lama menetap dan belajar bagaimana agar Sasa dapat kembali ke alamnya dengan damai. Saya ada cara supaya pengusir hantu itu pergi dari sini. Tumben lu pinter. Nggak percuma lagi orang. Orangnya. Jemuran basah sempak nyangkut. Hantu kita lawan biar mereka semua pada cabut. Halo. Bisa nggak sih lu cari tempat keluar yang enakan dikit? Kan hantu. Nona kau pasti setan toh? Nona kau buka kedua itu. Senior di sini baru tidak briefing lagi. Walaupun saya sudah meninggal, saya masih takut hantu. Iya gak, Go? Iya, Pak. Iya kan, Blok? Aku nggak bermaksud ninggalin kalian. Aku sayang banget sama kalian. Aku pengen selalu ada buat adik-adik kakak. Walaupun dengan wujud yang kalian nggak bisa sentuh aku lagi. Film horor komedi Indonesia selanjutnya adalah Pelukis Hantu yang menceritakan perjalanan Tutur, seorang pelukis baru yang mengambil proyek melukis hantu di dalam sebuah program televisi. Tutur tidak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Tapi saat mengerjakan proyek itu, mendadak dia benar-benar bisa melihat hantu. Proyek ini membawanya ke sebuah pengalaman yang tak terduga. Berkat kemampuannya itu, dia mampu mendongkrak popularitas acara TV dan menarik perhatian banyak penonton. Tapi saat namanya melambung, Tutur mulai diganggu oleh sosok kuntilanak yang menerornya. Akhirnya, Tutur bersama seorang penulis acara bersama-sama melakukan serangkaian ritual untuk berkomunikasi dengan kuntilanak dan mengungkap misteri di balik pesan yang ingin disampaikan. Selamat datang akhirat. Hello Ghost adalah film horor asal Korea Selatan yang diremake ulang di Indonesia. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merasa kesepian dan putus asa dalam hidupnya. Ia mencoba mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri tapi gagal. Setelah kegagalan itu, ia mendapat kemampuan untuk melihat hantu-hantu yang memiliki urusan belum selesai di dunia ini. Melalui kemampuan ini, pria itu mulai melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda dan menemukan kembali keinginan untuk hidup. Kalian kelewatan. Kamu sering ngelakuin ini, Kras? Ngelakuin apa, Lin? Enak. Mungkin emang semua orang punya caranya sendiri, biar dia bisa bertahan untuk menjalani hidupnya. Pergi lo semua! Lali bagus buat menghibur hati yang lagi sedih. Kok diem aja sih? Agresif sedikit dong. Kita nggak boleh ngomong sembarangan sama manusia. Harus kelihatan misterius. Kalau kalian emang butuh gua, tolong kasih tahu gua sekarang.
ไมตลาดมันวายเร็วจังวะ นี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มากว่าอีดากมันเป็น Buat penggemar film Thailand tentunya sangat familiar dengan film hantu berjudul Pi Mak. Pasalnya ini merupakan salah satu rekomendasi film hantu komedi yang sangat populer. Gak heran kalau film Pi Mak berhasil meraih rating cukup tinggi yakni 7.2 menurut IMDb. Diperankan oleh Mario Maurer, film Pi Mak berkisah mengenai seorang perempuan yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Nak merupakan istri dari Mak. Mak tak menyadari kalau istrinya sudah meninggal dan menjadi hantu gentayangan. Begitu juga dengan rekannya yang menganggap Nak adalah manusia karena sangat cantik. Namun orang-orang di sekeliling mereka menyadari kalau Nak adalah hantu. Mak kemudian diminta untuk melihat kebenarannya dari kedua kakinya. Bagaimana kelanjutan kisah pasangan suami istri yang sudah berbeda alam ini? Berbagai kejadian menyeramkan bahkan lucu tersaji dalam film Pi Mak yang bisa kalian pilih sebagai tontonan menarik untuk rekomendasi film hantu komedi. ขวาไอ้เผื่อคนเดียวเหรอ